Selamat malam, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan, agar apa yang boleh kita lakukan besok boleh semakin bijaksana dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita menutup lelah kita dengan beristirahat, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara mengenai sudut pandang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maggot merupakan larva lalat yang menurut banyak orang, larva tersebut dipandang sangat menjijikkan, kotor, jorok, penuh dengan kuman dan bibit penyakit. Tetapi hal tersebut tidak berlaku di mata peternak maggot. Kerumunan larva tersebut merupakan ladang bisnis yang mendatangkan keuntungan tersendiri. Maggot membawa manfaat sebagai alternatif pakan ternak, baik itu ayam, bebek, lele, ataupun burung. Dalam penelitian, maggot mempunyai protein yang sangat tinggi, jadi sangat cocok jika kemudian digunakan untuk pakan ternak. Memelihara maggot sebenarnya juga dapat melestarikan lingkungan, karena maggot dapat mengurai limbah sisa olahan dapur dan sampah organik pasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus di rumah Matius bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang lain, di situ kita dapat melihat bagaimana orang Farisi menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak pantas untuk dilakukan, karena menurut mereka, orang-orang Farisi, bergaul dengan orang berdosa adalah tindakan bodoh yang dapat mencemarkan kekudusan. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Yesus menuai banyak kritikan. Hal yang berbeda itu nampak dalam kehidupan Yesus. Yesus malah justru merangkul mereka, karena Yesus datang untuk orang yang berdosa. Oleh karena itulah kita dapat melihat bagaimana kemudian Yesus dengan santai merangkul, mengajak makan. Harapannya adalah orang-orang Farisi yang dianggap sebagai orang yang berdosa itu dapat kemudian bertobat dan lebih bijaksana, bertanggung jawab dalam menjalankan apa yang menjadi job desk-nya. Dari sini kita dapat melihat ada dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang orang Farisi
yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat. Tetapi dalam sudut pandang Yesus, apa yang ia lakukan itu adalah suatu yang tepat. Penilaian kita terhadap sesuatu itu tergantung dari sudut kita masing-masing. Begitu juga cara kita memaknai sesuatu tergantung dari mana orang itu memandang. Sehingga ketika kemudian kita boleh bijaksana dalam memandang segala sesuatu, maka kita akan dapat menentukan sifat yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita. Namun yang pasti, orang percaya yang telah menerima dan merasakan kasih Allah tentu akan mengikut jejaknya, yakni mewartakan kasih kepada orang yang membutuhkan kasih. Jangan cepat menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi lihatlah terlebih dahulu dari sudut pandang mereka. Dengan demikian, kita dapat menentukan sikap yang tepat dalam setiap persoalan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami tentang arti sebuah melihat dari sudut pandang yang lain. Tidak kemudian langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu salah. Dan ketika kami boleh melihat dari sudut pandang orang tersebut, maka di situ kami juga akan dapat melihat sebuah kebenaran. Tetapi seringkali yang nampak, kami hanya melihat dari sudut pandang kami, menganggap bahwa apa yang boleh dilakukan orang lain itu salah. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi kehidupan kami, sehingga kami boleh lebih bijaksana dalam melihat segala sesuatu. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, dan terkadang kami selaku orang tua, kami pun juga mempunyai cara pandang tersendiri, baik itu untuk anak, untuk pasangan kami, dan untuk keluarga. Dan terkadang kami lupa untuk melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga yang nampak dalam kehidupan kami selaku orang tua hanyalah keegoisan. Termasuk juga anak-anak kami yang kurang dalam pengalaman, hanya menganggap apa yang ia lakukan sebagai salah satu sesuatu yang benar, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu dan tanpa melihat dan memandang dari sudut pandang yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kiranya anak-anak kami pun juga dapat merasakan Tuhan hadir dalam kehidupannya untuk dapat memandang segala sesuatu dengan bijaksana.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, lebih-lebih ketika kami masuk di dalam konteks pelayanan, sudut pandang ataupun cara pandang yang berbagai macam bentuk tentunya terkadang membuat kami merasa kesulitan untuk dapat menumbuhkan sebuah pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami pun juga memohon kepadamu, biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan benar-benar hanya untuk memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan, karena ketika itu kami lakukan, maka kami meyakini bersama bahwa apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk dapat melihat dari sudut pandang Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu dinyatakan di tengah pelayanan kami. Lebih-lebih dalam konteks kehidupan bangsa dan bernegara, tentunya hal itu merupakan sesuatu yang berat untuk dilakukan, karena semakin banyak orang, semakin banyak pula sudut pandang yang muncul di dalamnya. Mampukan berkati para setiap pemimpin bangsa untuk lebih dapat bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, di mana itu dapat digunakan sebagai bentuk untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, menumbuhkan kerukunan, rasa persatuan, dan cinta kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami pun juga menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Bila mana pada kesempatan kali ini kami mau beristirahat menutup lelah kami, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah firman yang boleh kami terima pada kesempatan kali ini dapat menjadikan kami di waktu yang akan datang lebih bijaksana dalam melihat sebuah sudut pandang yang lain. Terima kasih Tuhan, sertai istirahat kami dan sertai kegiatan hari esok. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman ini agar kita besok lebih siap dalam menjalani hari-hari. Selamat beristirahat, selamat menentukan cara pandang yang bijaksana, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat malam dan shalom.